3, 2, 1. Semangat, gengs. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya sebagai pembicara ya pada malam hari ini ada rekan kita yang manis-manis semua. Dalam webinar kali ini bedah soal dan materi TPS UTBK. TPS UTBK itu kita tahu adalah tes pengetahuan skolastik ujian tulis berbasis komputer. Jadi satu instrumen untuk teman-teman semuanya masuk perguruan tinggi ya melalui jalur UTBK ini. Dan pada hari ini kita ada pembicara yang sudah pasti berkompeten di bidangnya yaitu Bapak Fahrudin, seorang dosen dan pemerhati UTBK. Tapi sebelum saya ajak ngobrol atau sapa Bapak Fahrudin, kita kita harus tahu dulu nih gitu peraturan atau rules untuk acara webinar pada kali ini gitu ya. Dan seperti biasa teman-teman boleh menyalakan videonya atau kameranya supaya kita bisa saling tahu ya gitu wajahnya. Tapi kalau mau nggak ketahuan nggak mau dihidupin juga nggak apa-apa. Dan yang paling penting adalah audionya teman-teman mohon dimatikan supaya tidak mengganggu pembicara saat berbicara dan mengganggu teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Sebelum mulai saya mau denger dong nih teman-teman dari daerah mana aja nih. Halo. Halo teman-teman dari daerah mana nih? Ada Karin, Nadila, Aini. Dari Bandung. Bandung. Oke, Nadila, Aini, Indah Julianti. Dari Bengkulu. Halo Bengkulu. Purwokerto, Kak. Oh, Purwokerto. Oke. Mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan juga kali ini webinar yang kita suguhkan buat teman-teman semuanya sharing dari Pak Fahrudin bisa memberikan manfaat ya. Oke, kalau gitu kita coba say hi dulu Pak Fahrudin. Halo Pak Fahrudin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Salam. Oke, Pak Fahrudin udah siap untuk memberikan sharing dan materi-materi buat webinar kita kali ini ya Pak ya? Ya. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman semuanya, rules-nya jangan lupa diperhatikan. Nanti di akhir acara boleh lihat chat bahwa kita akan kirimin link buat sertifikat teman-teman ya, buat absen ya. Kalau gitu Pak Fahrudin dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat jelas ya? Ya, sip. Ya, kita mulai webinar kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Jadi malam hari ini kita coba akan mensimulasikan sebenarnya. Jadi di dalam webinar pada malam hari ini kita coba langsung bersentuhan dengan soal-soal atau instrumen-instrumen yang memang sudah pernah dikeluarkan di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, UTBK sendiri itu memang baru dibentuk beberapa tahun ini ya. Dan TPS sendiri, tes pengetahuan skolastik itu memang baru dimulai pada tahun lalu. Jadi sebenarnya kalau nama SBMPTN sendiri, dia sudah ada dari tahun 2013. Tetapi namanya dulu belum UTBK dan belum TPS. Ya. Jadi dulu namanya itu tulisannya masih TKPA. Ya, tulisannya itu TKPA, tes kemampuan potensi akademik. Sama tes kemampuan soshum atau saintek, masing-masing gitu. Jadi ada dua tipe. Nah, yang tahun lalu, pas di masa COVID, instrumen penilaiannya diubah menjadi TPS.
Nah, TPS ini memang boleh dikatakan merupakan adopsi dari soal-soal tes potensi akademik. Nah, ini yang penting harus diketahui adalah karakteristiknya yang membedakan antara TPA, tes potensi akademik yang ada di SBMPTN, dan dengan yang ada di ujian-ujian lain itu seperti apa saja. Jadi malam ini teman-teman silakan siapkan kertas, coret-coretan. Jadi kita saling berdiskusi, kita akan simulasikan ada sekitar 15 soal untuk kita jawab sama-sama. Nah, ini akan kita coba ulas lebih lanjut. Baik. Oke, selanjutnya. Ya, saya di sini nggak banyak dalam arti membahas untuk bagian kualitatif gitu ya teman-teman. Jadi gini, yang namanya TPS itu setidak-tidaknya itu dia ada 4. Memang hanya ada 4. Yang tertulis pun ada 4. Ada tes penalaran umum. Tes penalaran umum ini di sini soalnya tidak hanya berbentuk narasi. Tidak hanya soalnya berbentuk paragraf, tetapi juga ada soal-soal yang sifatnya bentuknya seperti soal kuantitatif. Di sini juga ada yang sifatnya kuantitatif. Jadi kuantitatif yang ada di penalaran umum itu memang berbeda dengan pengetahuan kuantitatif. Tetapi di sini lebih kepada bagaimana kita menemukan pola. Nah, teman-teman, di penalaran umum ini, makanya di dalam UTBK itu ada 2 soal tipe hitungan. Kita temukan di bagian penalaran umum, lalu kita akan ketemu lagi di pengetahuan kuantitatifnya. Itu beda. Jadi penalaran umum kuantitatif, nanti yang tipenya kuantitatif ada, khusus pengetahuan kuantitatifnya pun ada. Nah, jadi penalaran umum itu di sini selain daripada narasi mencari landasan-landasan konsep-konsep yang sesuai dengan EYD gitu ya. Ada terkait dengan penulisan yang benar, ada ide pokok paragraf, ada konklusi dari sebuah paragraf gitu. Teman-teman harus cari. Nah, pertanyaannya kalau kuantitatif, kalau materi hitungan yang ada di sini itu apa? Itu berbentuk bisa berupa barisan atau bentuk-bentuk bilangan yang memang sudah ditempatkan template-nya di sini. Maksudnya template itu apa? Nanti kita coba lihat ya contohnya. Misalkan pola yang ada di dalam lingkaran itu apa? Pola bilangan yang posisinya berada di samping segitiga. Pola bilangan berikutnya setelah bilangan tidak berurutan, maka apa? Nah, kalau kita menemukan barisan berpola, barisan harmonik namanya, itu akan ditemukan di ujian UTBK bagian penalaran. Kebanyakan ditaruh, disimpannya di bagian penalaran. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke bagian pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di sini teman-teman akan disajikan sebuah narasi yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Jadi ada konsep bahasa Inggrisnya berkaitan dengan grammar, dengan reading, dengan tenses. Nah, teman-teman itu yang harus menyesuaikan di sana. Ada konsep bahasa Inggrisnya. Makanya selama 2 tahun berturut-turut ini saya mengajar di karantina UTBK. Jadi peserta 2 bulan menginap di asrama gitu ya. Itu dalam sehari mereka harus melakukan pembelajaran selama 4 sesi. Ada bagian bahasa Inggris, ada bagian kuantitatif, ada bagian pengetahuan umum, macam-macam. Itu semua disajikan. Memang rutinitasnya seperti itu tiap harinya. Selama 2 bulan non-stop. Nah, sehingga di sini akan kita bacakan dan akan kita petakan kira-kira materi yang akan keluar di tahun ini itu apa saja.
Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh. Lalu pengetahuan umum dan pemahaman umum juga di sini. Teman-teman bisa mencari referensinya. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas bagian penalaran umum. Ada sekitar 5 soal dan 10 soalnya pengetahuan kuantitatif. Jadi pengenalan umumnya nanti ada yang bagian narasi, ada yang bagian kalimat, ada yang bagian kualitatif, dan ada bagian yang kuantitatif juga. Serta pengetahuan umum secara dominannya, secara keseluruhan. Nah sekarang pertanyaannya, pengetahuan kuantitatif itu yang ada di UTBK, karakternya seperti apa aja? Jelas, yang tidak pernah luput dari pada soal UTBK itu adalah perbandingan. Perbandingan ini selalu keluar. Dari ujian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dari 2013, perbandingan selalu keluar. Sampai hari ini. Entah perbandingan yang sifatnya berbalik nilai, atau perbandingan yang sifatnya senilai. Dan itu masing-masing punya konsep yang berbeda-beda. Ada yang dibikin secara bilangan, ada yang dibikin dalam narasi kalimat. Nah, nanti akan kita ketemu. Kira-kira contohnya itu apa saja. Nah, selain daripada itu, kita diminta untuk melakukan sebuah analisa. Bentuknya analisis, aritmatika analisis. Di sini maksudnya analisis itu apa? Jadi kita disajikan sebuah premis atau disajikan sebuah proposisi, sebuah fungsi atau sebuah persamaan. Nah, antara dua variabel yang berbeda. Nah, kira-kira di antara dua variabel itu yang ditanyakan yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan yang mana? Jadi konsep-konsep itu tuh banyak. Lalu kita diminta juga pada tahun lalu itu ada soal-soal yang tipenya diminta kita untuk menentukan kira-kira pernyataan pertama atau pernyataan kedua sama-sama saling mendukung, saling melengkapi, atau cukup bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi banyak sekali, teman-teman. Dan sejujurnya, banyak konsep geometri yang ada di sini. Konsep geometri, aritmatika sosial, bahkan sampai kepada teori himpunan. Teori himpunan dikeluarkan di UTBK tahun lalu. Tahun 2019 belum keluar. Tahun 2019 dia masih sekedar dasar, tapi kebanyakan tahun lalu sudah dikeluarkan. Teman-teman diminta untuk mencari ekspresi logika dari daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu apa? Misalkan dia menunjukkan apa? Apakah dia gabungan, irisan, atau selisih gitu. Nah, itu operator-operator himpunan yang teman-teman mungkin pernah pelajari di bangku SMP. Sangat-sangat lama sekali. Nggak pernah diulang bahkan ya di bangku SMA. Nah, ini akan kita jelaskan di sini. Oke? Baik, teman-teman, langsung saja. Jadi ada 4 konsep yang teman-teman harus persiapkan untuk ujian UTBK. Mungkin teman-teman di sini sudah mulai daftar, sudah mulai input data di sekolah buat yang akan UTBK, atau juga punya alternatif ujian lain selain daripada UTBK. Teman-teman penting untuk menentukan alternatif. Alternatifnya apa? Terlepas dari alternatif perguruan tinggi di luar daripada negeri, atau ujian yang lain. Bisa dipahami ya? Maksudnya selain daripada UTBK, teman-teman juga harus ketika memang berminat masuk perguruan tinggi yang negeri, teman-teman harus mempersiapkan jalur-jalur yang lain. Misalkan ada jalur ujian mandiri, ada jalur apalagi namanya, selain daripada itu ada undangan atau PMDK dulu namanya ya. Dan macam-macam gitu ya, jalur-jalur yang memang sudah ditentukan. Nah, ini harus bikin persiapannya tersendiri. Oke, baik. Teman-teman, ini contoh soal pertama. Jadi ada 15 soal yang akan kita bahas sama-sama. Teman-teman bisa ya siapkan coret-coretannya nanti. Ini soal yang pertama berkaitan dengan yang namanya
penalaran umum yang sifatnya lebih kepada nalar. Nah, di sini diketahui dalam majalah Buddha diterbitkan tahun 2010 pada halaman 37 terdapat kutipan pendapat Sugianto dalam artikel karya Agramasudi sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat di sini adalah orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. Sugiarto 2008 halaman 11. Jika Ikang mengutip pendapat Sugiarto tanpa membaca bukunya, kutipan yang benar adalah. Nah, teman-teman begini. Yang namanya mengutip, kita dihadapkan pada konsep bagaimana meminjam pendapat orang lain ya yang akan kita coba tulis atau akan kita coba sampaikan gitu ya. Nah, dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ada yang namanya footnote, bilangnya catatan kaki. Ada juga catatan bilangnya kalau teman-teman zaman kuliah itu bilangnya catatan perut ini. Karena posisinya dari tengah. Kalau footnote biasanya ada di posisi paling bawah dari setiap halaman. Dan footnote sendiri itu banyak. Ada yang ibid, ada yang opcit, ada yang logcit, macam-macam namanya. Bedanya apa? Bedanya adalah dia mengutip dari buku lain. Jadi seorang narasumber yang ditulis dari sebuah buku oleh orang lain dan kita ngutip di situ. Nah, jadi misalkan teman-teman membaca bukunya si A, penulisnya si A. Di dalam bukunya si A itu ada pendapatnya si C. Si C itu ditulis pendapatnya oleh si A dan kita mengutip buku si A. Artinya ada apa? Kutipan gitu ya. Orang di buku orang lain. Jelas di sana. Nah, jadi di sini kita menulisnya, kita lihat poin yang A. Menurut Sugiarto 2008 halaman 11, orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi. Ini yang A itu salah. Kenapa? Dia terlepas seperti ini. Ini adalah penulisan yang salah. Jadi yang nomor 1 option A itu gagal. Jelas di sana. Nah, yang B 2008. 2008-nya itu halamannya tidak ditulis. Salah juga. 11-nya tidak ditulis. Terus yang C di sini ya diketahui Sugiarto dalam Masyudi 2010 menyatakan bahwa orang gemuk sama halaman dan tahun 2008-nya bahkan tidak ada. Jadi tahun 2008 itu pun harus disertakan. Nah, option yang D ini posisinya hampir mendekati, tetapi Sugiarto-nya harus berada di luar tanda kurung karena dia mengutip orang lain meskipun kita menulisnya itu. Nah, kita pun harus menyertakan halaman yang berada pada buku yang terbit tahun 2008 ini. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya yang E. Menurut Sugiarto, tahun 2008 halaman 11 dalam Masyudi tahun 2010 halaman 37 menyatakan bahwa, tanda kutip ya, artinya tidak ada kalimat yang diubah. Kalau tanda kutip ini bahwa orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. Tanda kutip ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut tidak sama sekali diubah. Tidak sama sekali dimanipulasi. Dalam arti tidak diubah secara rangkaian kalimat ya, meskipun secara pesan tersampaikan. Pesannya tersampaikan, tetapi memang tanda kutip itu menunjukkan orisinalitas, keaslian daripada orang yang mengatakan tersebut. Jadi jawabannya
Nomor 1 yang E di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2. Coba teman-teman bisa pahami. Ini ada sebuah tabel masuk ke dalam, bisa ke pemahaman penalaran umum, bisa juga ke pemahaman tulisan bahasa. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah, ini ada reject ya, tapi kita bilangnya berdasarkan tabel, bukan berdasarkan paragraf. Kita berdasarkan tabel. Ya, berdasarkan tabel di sini, indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing. Nah, ada typo ini. Daya saing daerah berdasarkan level ekonomi governance ada 6. Gitu. Nah, terus pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ada terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. EGI apa nih, teman-teman? Bisa di sini ya. Economics Government Index ya. Jadi di sini indeks masing-masing kabupaten ya. Terus apalagi salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur misalkan. Survei lembaga KPPOD dilakukan di 243 kabupaten kota tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Nah, dari soal ini yang paling tepat itu yang posisinya yang D. Nanti teman-teman, ini soal ini sebenarnya cukup familiar untuk yang bagian penalaran umum. Nanti kita bisa, teman-teman bisa saya fasilitasi, saya berikan contoh soalnya secara keseluruhan. Nah, ini tidak hanya berbentuk tabel, tidak hanya berbentuk paragraf, tetapi juga dapat berbentuk grafik. Grafiknya itu bisa berupa histogram, grafik batang yang teman-teman harus coba konklusikan. Bisa juga berbentuk grafik lingkaran. Nah, itu yang akan teman-teman coba ambil intisarinya. Oh, grafik ini menunjukkan kenaikan, menunjukkan penurunan, menunjukkan apa? Perkembangan yang signifikan atau tidak. Jelas di sana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penalaran umum kuantitatifnya. Teman-teman disajikan sebuah barisan. Kira-kira dari nomor 3 ini jawabannya apa? Silakan yang tahu boleh nyalakan mic-nya. Di sini ada 2 nilai yang tidak dihadirkan. Kira-kira berdasarkan polanya, ini barisan harmonik ya, jawabannya apa? Silakan, ada yang tahu? Karina mungkin tahu jawabannya? Oke, bilang susah. Erdo ya, coba ya kita pelajari ya. Teman-teman begini, case atau kunci yang paling utama dalam memecahkan sebuah materi bilangan ya, dalam hal ini barisan harmonik, itu adalah pola lagi-lagi. Pola itu dia nggak selalu sama. Dalam arti nggak selalu sama, meskipun dalam satu barisan yang sama, tetapi bisa jadi nilainya dia semakin meningkat atau semakin turun, atau bahkan nggak tetap gitu ya. Tetapi menunjukkan sebagai suatu rangkaian. Nah, sekarang kita lihat begini. Pola yang ada. Kalau seandainya kita lengkap bilangan, maka karena posisi bilangannya di sini kan dia fluktuatif, naik turun nilainya. Tetapi mereka masih berada dalam himpunan bilangan asli yang nilainya berada antara 1 sampai seterusnya.
Ya, dalam arti dia merupakan himpunan bilangan asli yang positif, himpunan bilangan bulat positif, bilangan asli, natural number. Nah, jadi dilihat dari ini, dari 2 ke 4, kemungkinan polanya bisa jadi ditambah 2 atau dikali 2. Polanya. Kalau kita tambah 2 atau kita kali 2, maka kira-kira pola berikutnya pasti akan ada perkalian juga. Pola entah yang keberapa akan ada perkalian juga. Tapi kita lihat begini. Ini ke sini selisihnya 2. Ini turun. Dari 4 ke 1, dia min 3. Berkurang tuh ya. Nah, di sini kita lihat adanya penurunan. Min 4. Terus di sini ada penambahan. Plus 5. Ini ada penambahan plus 6. Ini ada operator yang berbeda. Artinya, kalau kita lihat dari ini berarti kemungkinan akan ada operator lain daripada penjumlahan berikut ini. Oke, kalau begitu kita taruh perkalian. Berarti dari 2 ke 4 ini dikali 2. Jadi dikali 2, 4. Dikurang 3, 1. Kali kurang, berarti berikutnya bisa jadi tambah. Sudah ada kali 2, kurang 3, tambah. Di sini tambah 5, di sini tambah 6. Berarti di sini tambah 4. Berarti nilainya berapa? Nilainya 5. Kali kurang tambah. Berikutnya apa? Kali. Dikali berapa? Sudah dikali 2, berarti kali 3. 5 kali 3, 15. Cocok berarti. Oh, udah ada 2 option antara D sama E. Yang mana nih? Jadi polanya begitu. Oh, apa nih? Kali 2 kali 3. Kurang 3, kurang 4. Tambah 4, tambah 5. Berarti udah nih, kali kurang tambah. Kali kurang tambah. Berarti berikutnya kita kalikan. Kali berapa? Sudah ada kali 2, sudah ada kali 3. Berarti berikutnya kali 4. Kalau dikali 4, 16 kali 4 berarti 64. Nah, berarti berikutnya apa? Kali kurang tambah, kali kurang tambah, kali kurang. Berarti sudah kurang 3, kurang 4, berarti kurang 5. 64 kurang 5, ya. 64 ditambah min 5. Artinya di sini jawabannya tepat. Jawabannya 59. Berarti jawabannya adalah yang E. Dia bisa jadi lengkap, dia bisa jadi bilangannya berbeda, tetapi menunjukkan suatu rangkaian. Nggak selalu konstan selisihnya, nggak selalu konstan pengalinya. Tetapi rangkaian, dalam arti rangkaian bisa jadi berurutan, bisa jadi angkanya tetap, macam-macam. Kemungkinan-kemungkinan ini yang harus teman-teman duga, harus teman-teman coba indikasikan, harus coba teman-teman telaah lebih jauh. Nah, ini banyak lagi variasinya ya, nggak selalu seperti ini. Nah, sekarang ada juga soal selanjutnya, nomor 4, yang penyajiannya seperti ini. Teman-teman, nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Nilai X dari barisan. Ini maksudnya lebih kepada rangkaian bilangan. Apa nih? Di sini sudah ada 7. Di sini sudah ada 6, 17, 12, 13. Kira-kira jawabannya apa? Silakan. Yang tahu boleh bilang. Silakan teman-teman. Ayo. Ada Reski, ada Karin, semuanya. Ayo. Ada siapa lagi? Indah, Nabila, Erdo, yuk. Aini, silakan.
6 bukan, Kak? 6. Nah, coba Iya. kita lihat. Nomor 4, teman-teman. Kalau posisi ini hasilnya positif 17 yang ada di tengah-tengah, maka kita lihat kemungkinan yang terjadi apa? Kalau kita kalikan misalkan, terus ini, atau kita tambah, kita selisihkan. Enggak, ini juga. Coba kita kalikan. Jadi 7 dan 6 dikalikan. Ya apa tuh? Misalkan, 7 kali 6. 7 dikali 6, ini jawabannya 42. Terus apa? 13 dengan 12 ini ditambah. Berapa itu? 25. Oh, dikurangi ya. 42 dikurangi 25, jawabannya 17. Oke, berarti kali dikurang tambah. Oke, sekarang berarti ini 5 kali 4. 20. 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6, 14. Selisihnya 20 kurang 14. Oke, betul. Jawabannya 6. Sip. Benar. X itu jawabannya 6. Ya. Jadi nggak selalu. Bisa jadi 5 kali 8. Atau setelah itu 4 dikurang 4 dikali 6. Gitu. Kemungkinan itu banyak ya. Teman-teman tuh harus coba uraikan, coba latihan. Kemungkinannya bilangannya 17. Hasil apa yang belakangnya satuannya 7? Pengurangan, perkalian. 17 ini bilangan prima. Bilangan prima kalau yang namanya dikali, pasti ya kalau nggak dikali dengan bilangan itu dikali dengan 1 atau dibagi dengan bilangan itu sendiri, nggak dihasilkan oleh faktor lain. Yang hanya memiliki 2 faktor ya, bilangan prima itu ya, yang hanya bisa dibagi 1 atau dibagi dirinya sendiri. Berarti kemungkinan untuk menghasilkan 17 ini ada operator lain yang ikut campur tangan di sana. Oh, selain dari perkalian bisa jadi ada pengurangan atau penjumlahan. Itu ya. Jadi kita harus mampu melihat celah ke sana. Nah, sekarang nomor 5. Teman-teman. Nomor berikutnya. Ini apa? Kira-kira yang terjadi bagaimana? Ini sama aja kayak tadi ya. Lewat ya. Sama aja kayaknya, nggak berubah. 5, oh iya sama. Sama, sorry. Ya. Jawabannya masih sama 6. Nah, sekarang nomor 6. Kita lewat yang tadi. Nomor 6, ini sudah masuk ke bagian kuantitatif. Teman-teman tahu jawabannya apa? Ini 751 kali 751 ditambah 249 kali 249 dikurangi 249 kali 751. Kalau teman-teman pakai kalkulator pasti cepat. Tapi ujian nggak boleh pakai kalkulator. Terus caranya gimana? Celahnya gimana? Tanyakan nilai Z. Z itu berapa di sini? Nah, ini jawabannya, ini sini 1/751 ya tulisannya. Kira-kira jawabannya mana yang paling tepat? Ada yang bisa nebak? Kira-kira apa? Oke. Sekarang coba. Jawabannya 1. Coba kita bahas. Coba teman-teman yang lain ada jawaban nggak? Ada jawaban yang lain nggak? Erdo bilang 1. Ada jawaban yang lain kira-kira? Ada? Oke, kita bahas ya. Kalau pakai cara kayak gini terlalu, bukan nggak bisa, bisa tapi lama. Teman-teman begini, kalau kata Einstein itu, ketika kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi sederhana, maka kita belum mampu memahami secara keseluruhan. Einstein bilang seperti itu di dalam sebuah kutipan. Matematika itu berbeda dengan sains.
yang butuh istilah-istilah yang memang harus kita hafal. Artinya dia mampu kita wujudkan dari penalaran kita sendiri. Gunakanlah penyederhanaan, gunakanlah simbol-simbol sehingga memudahkan kita buat mencari solusinya. Kakak anggap atau saya anggap di sini 751 sebagai kotak misalnya, ya. Atau nggak usah itu deh, bilangnya 751A. A itu 751. B itu 249. Berarti kalau di sini tertulis 751 kali 751 berarti sama aja A kuadrat. Ditambah 249 kali 249 berarti B kuadrat. Dikurangi 249 kali 751 AB boleh. Atau BA sama aja. Ya. Lalu dibagi dengan apa? Oh, di sini 249 kali 249 kali 249 dengan 751 kali 751 kali 751. Boleh nulisnya B kuadrat dulu, A kuadrat atau AB, A kuadrat, A pangkat 3 tambah B pangkat 3 begini ya, nggak apa-apa. Kan tambah ya tengah-tengahnya, operator yang berbeda ya. Kalau teman-teman nggak bisa menyederhanakan, pasti yang perkalian dulu yang harus dikerjakan. Perkalian udah selesai semua dihitung, baru ditambah atau dikurangi. Nah, kalau kayak gini kita lebih ringkas. Oh, di sini ada A kuadrat tambah B kuadrat min AB. Atau kalau teman-teman tulis begini, A kuadrat min AB ditambah B kuadrat begini ya. Per, apa ini? A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Oh, gini. Nah, teman-teman. Di sini ada pembilang dan penyebut dengan derajat pangkat yang berbeda. Kalau saya keluarkan pangkat 1 A plus B yang ada di bagian penyebut, yang ada di bagian bawah, maka bentuknya A kuadrat, sini ya. Ini sebentar, kita hapus dulu. Ini ya. Nah, A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Kalau saya keluarkan A plus B, pangkat satunya, maka pangkat 3 ini akan, saya keluarkan pangkat satunya akan menjadi pangkat 2 sisanya. Pangkat 2-nya itu sama seperti yang atas. A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Kok bisa? Iya. Kalau teman-teman tahu segitiga Pascal ya. Ini kalau dikalikan lagi A plus B-nya ke dalam sini, pasti A pangkat 3 tambah B pangkat 3 lagi. Itu. Ini kalau dibalikin lagi ke sini jadinya A pangkat 3 tambah B pangkat 3 lagi. Nah, ini berarti apa? Berarti tinggal dicoret. Iya, tinggal dicoret. Berarti menyisakan apa? Menyisakan 1 plus A tambah B. Oh, 1 atasnya. 1 per A-nya berapa? 751 tambah 249. Oke, berarti jawabannya 1 per 1000. Jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi, pakai simbol. Dari simbol itu kita bisa keluarkan, sederhanakan rasio ya, baru tinggal kita substitusikan kembali nilainya masing-masing. Simpelnya begitu teman-teman ya. Rangkaiannya bisa banyak, bisa tidak hanya berbentuk pecahan, tidak hanya berbentuk seperti ini, bisa persen juga, macam-macam. Ya, oke kita lanjutkan. Sekarang nomor 7. Nomor 7 ini suka ada dari tahun bahkan sekitar 2017 dan sebelumnya pun masih sering keluar ya. Nah, ini adalah materi pertidaksamaan. Konsep pertidaksamaan ini kan biasa ya, yang ada di UTBK. Dia lebih besar atau lebih kecil, macam-macam gitu. Nah, sekarang begini teman-teman. Kita dihadapkan pada dua hal, di mana nilai U-nya di sini kita ketahui lebih besar sama dengan 5, dan nilai T-nya sama dengan 4. Teman-teman begini, kalau pada posisi ini
Kita lihat option jawabannya. Oh, ternyata di sini ada koefisien yang konstan. Ini 4T min 2U tuh koefisien ya. Sedangkan konstantanya berbeda-beda. Konstanta itu bilangan yang nggak menempel pada variabel. Yang nggak ada hurufnya, itu konstanta. Oh, ini variabel konstantanya berbeda-beda. Berarti nanti yang akan berpengaruh itu adalah tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengannya, dan konstantanya. Sekarang kita ikutin aja. Oh, di sini bentuknya semua 4T min 2U. Oh, berarti U-nya kita kalikan 2. Kita kali 2. Kedua ruas harus dikalikan, berlaku. U kali 2. 2U. Lebih dari sama dengan 5 kali 2, 10. Lalu 10-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Kalau kita pindahin sebelah kiri, bilangnya dulu pindah ruas, tapi sebenarnya bukan pindah ruas, tetapi memperlakukan kedua ruas sama. Oh, sama-sama dikurang 10 kedua ruas. Berarti 2U min 10 lebih dari sama dengan 10 kurang 10, 0. Dulu ada dosen di ITB bilang, sesatu yang namanya pindah ruas, bukan pindah ruas, tapi menyederhanakan kedua ruas. Memperlakukannya sama. Meskipun secara esensi pindah ruas itu ya seperti seakan sama aja, tapi istilah kata pindah ruas itu kan dia angka itu dipindahkan posisinya, tetapi seharusnya memperlakukan kedua ruas sama. Mungkin buat yang nggak biasa ya bilangnya pindah ruas. Nah, terus T-nya apa? T-nya kita kali 4. Kedua ruas kita kali 4, berarti 4 kali T kali 4, 4T. Sama dengan 4 kali 4, 16. Oh, kedua ruas kita kurangi 16 supaya 16-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 4T min 16 sama dengan 0. Teman-teman, ini 0. Di sini sama dengan 0. Oh, berarti nanti 4T min 16-nya masuk ke sini. Berarti nanti persamaannya menjadi 2U min 10 lebih dari sama dengan 4T min 16. Nah, kalau begitu apa? Kita sekarang tugasnya adalah memindahkan 4T-nya ada di sebelah kiri dan konstanta min 10-nya ada ke sebelah kanan. Kita kurangi 4T. 4T-nya pindah tuh ya, berarti apa? 2U min 4T min 10 lebih dari sama dengan min 16. Terus min 10-nya kita pindahin. Kalau kita pindahin berarti bukan min 10 tapi plus 10. Ya. Berarti berapa? 2U min 4T min 10 0 ya, lebih dari sama dengan 16 sama 10 berarti min 6. Nah, min 6, tapi 4T-nya diminta positif. Kalau begitu apa? Semuanya kedua ruas harus kita kalikan dengan min 1. Berarti 2U-nya jadi negatif, 4T-nya jadi positif. Berarti nanti 4T min 2U. Nah, kalau kita ada sebuah perkalian, tanda lebih dari atau kurang dari, baik sama dengan ataupun yang tidak, kalau dikali atau dibagi dengan minus, wajib tandanya berubah arah. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil, atau lebih kecil jadi lebih besar. Berarti ini jadi apa? Oh, berarti ini jadi tandanya yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil sama dengan min 6 kali min 1 jawabannya. Nah, di sini berarti jawabannya yang paling tepat yang mana? Jawabannya yang E ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi kalau bilangan tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, dikali atau dibagi dengan minus, wajib berubah arah. Ya, kok bisa kayak gitu, Kak? Contohnya gini, misalkan min 2 itu kurang dari 1 kan ya? Sekarang kalau kedua ruas saya kalikan min 1. Maka ini jadi apa? Positif 2 kan? Min 2 kali min 1 positif 2. Terus ini min 1 kali min 1 jawabannya min 1. Dan berarti tandanya wajib berubah kan? Nah, gitu.
Dari tadi lebih besar, jadi lebih kecil jadi lebih besar. Kalau dikali atau dibagi dengan minus tuh, ya. Oke. Baik. Selanjutnya. Nah, ini soal yang bentuknya baru keluar tahun lalu. Tahun 2019 bukan berarti nggak ada, tapi enggak, sebenarnya enggak familiar. Soalnya biasanya bentuknya nggak seperti ini. Ini banyak tahun lalu, persis tahun lalu. Dalam satu ujian biasanya ada sekitar 3 soal dia ada. Bentuknya seperti ini. Yang menanyakan kira-kira pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sama atau tidak. Mungkin teman-teman yang di sekolahnya sudah diterapkan sistem PM, pemantapan materi, pasti paham bentuk ini. Nah, jadi artinya apa? Di sini ada sebuah trapesium. Trapesium ABCD. Diketahui luas segitiga ABC, di sini nilainya 10. Nah, di mana nilai AC-nya sama dengan 9. Ini luasnya ya. Luas 10, 9 ini adalah panjang sisi daripada segitiga. ABC salah satunya. ABC atau ACD. Nah, sekarang diklaim bahwa di sini nilai AB sama dengan 4. Kira-kira kalau AB sama dengan 4 dan AC sama dengan 9, mampu nggak buat menjawab soal DC? DC ini kira-kira berapa? Di sini. Ini DC, diminta DC kira-kira berapa di sini? Yang ada di atas ini. DC ini nih. Nah. Terus kalau gitu, misalkan udah dapat, atau misalkan belum dapat. Kalau ditambah BC ditambah gitu, ini tambah, misalkan tambah garis bantu aja ke sini nih bisa nih. Ya, tambah garis bantu di sini. Nah, ini BC di sini nilainya 7. Kira-kira bisa tetap kejawab nggak? DC-nya itu. Nah, sekarang akan kita bahas di sini. Ini yang mungkin cukup panjang teman-teman ya. Tapi kita coba bahas di sini. Oke, baik. Kita coba pakai lahan yang lebih besar, misalkan di sini, teman-teman. Ya, jadi diketahui di sana itu trapesium, ya. Trapesium kita deskripsikan di sini. Trapesium daripada ABCD. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, di mana ada nilainya di sini seperti ini. Oke, gampangnya begitu ya. Ini A, B, ini C, D. Oh, sekarang kita coba dulu pernyataan pertama. Pokoknya luasnya 10. Luas dari segitiga A, B, C itu nilainya adalah 10. Pernyataan pertama itu diklaim bahwa AC nilainya 9. Nah, sekarang gini. Kira-kira kalau AC-nya sama dengan 9, kejawab nggak DC itu? Artinya terlepas nanti jawabannya seperti apapun, pokoknya dia kejawab atau enggak. Itu aja. Itu yang paling penting. Kalau nilai kan bisa berapapun ya, tetapi intinya bisa dapat dicari atau tidak. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ambil luas segitiga ABC sama dengan setengah ya kali ini AB. Ini boleh kita ambil titik bantu di sini teman-teman. Di sini kan setengah kali alas kali tinggi ya. Di sini boleh nih AD. Setengah kali AB
kali AD. Ini AD di sini. Tingginya ya, karena ini kan tinggi. Kita butuhkan berapa? Ini kan ada garis bantu. Tingginya berapa? Nah, ABC-nya tadi nilainya 10. Sama dengan setengah. AB-nya nilainya tadi berapa tuh? AB nilainya 4 ya. Sorry. Ya, nilai AB sama dengan 4. Sini masukin 4 ya. Sama ini AD. Berarti AD itu yang akan kita cari nilainya berapa nih AD nya ya. Ini boleh coret ya. Berarti 10 sama dengan 2AD. Berarti AD ya sama-sama dibagi 2. Berarti nilai AD itu adalah 5. Oke, udah dapat nilai AD. AD-nya berapa di sini? 5. Berarti kalau ini udah dapat, tadi AB 4, sini, nah berarti ini bisa dicari ya, teman-teman ya. Kita bisa mencari kira-kira berapa nilai si DC itu berapa. Karena AC tadi sudah diklaim bahwa nilainya AC itu adalah 9. Berarti kan gimana cara nyarinya? Cara nyarinya kan berarti ya DC kan DC kuadrat sama dengan AC kuadrat kalau sisi tegak dikurangi ya. Ya, jadi sisi miring dikurangi dengan tegak. AC kuadrat. Oh, dapat ini berarti ya. AC kuadrat AC-nya berapa? 9 pangkat 2 min 5 pangkat 2. Bisa. Akan ketemu. Ya, nilainya akan ketemu. Terus selanjutnya pernyataan berikutnya. Pokoknya jangan teman-teman tetap perhatian sama waktunya. Jangan itu. Pokoknya intinya DC bisa ketemu. Terus kalau pakai pernyataan kedua tadi apa? Dia bilang BC. BC sama dengan 7. BC ini 7 nilainya. Kalau si BC 7 kira-kira DC bisa tetap ketemu atau enggak? Atau masih perlu bantuan AC juga? Nah, sekarang gimana nih caranya? Teman-teman, gini. Tadi kita pakai konsep segitiga ya. Jadi segitiga dengan konsep trigonometri misalkan. Kan ABC itu sama dengan setengah kali AC bisa ya. AC terus dikali BC. AC BC. Berarti di sini karena AC BC berarti di sini sin. Karena posisinya depannya sin ACB. AC di sini ya. ACB. Sin ACB. Kan depan miring di sini. Oh, berapa tuh? 10 sama dengan setengah. AC-nya tadi 9 kali 7 itu ya. Sin ACB. Berarti berapa ini kali silang nih? Boleh. Ya. Ini berarti 20 sama dengan 9 kali 7. 63 sin ACB. Berarti sin ACB itu berapa? Sin ACB berarti 20 per 63. Ya, 20 per 63. Oh ya udah, sekarang udah dapat. Sekarang cukuplah kita mencari AB-nya. Kok nyari AB, Kak? Yang ditanyakan DC ya. Nah, karena posisinya itu nanti ada. Kita bisa dapetin nilai si apa? Si AB-nya ya, nilai AB di sini kita bisa dapetin buat mendapatkan si DC. Oh, gimana itu? AB pangkat 2 sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat min 2. Ini udah ada AC BC berarti 2 kali AC. Gini ya. Kalau begitu ini tadi sudah sin berarti posisinya cos.
Cos apa? Cos ACB. Nah, berarti ini apa? AB-nya itu berarti sama dengan AB sudah ada tuh ya tadi ya. Nilai AB berapa? 4 ya. Berarti sini 4 pangkat 2 ya. Terus di sini apa? AC udah ada. AC 9 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 min 2 kali 9 kali 7. Oh, didapat cos ACB. Nah, berarti BC sendiri pun yang pernyataan 2 pun tetap bisa ketemu tanpa diketahuinya AC yang nilainya 9. Atau AB tadi ya. Nilainya apa tuh? Sorry. Nah, AB ya. AB sama dengan 4. Jadi di sini AB aja ketemu, BC juga bisa ketemu. Tanpa mereka dua-duanya saling ibaratnya keterangannya melengkapi. Berarti di sini jawabannya yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Soal tipe seperti ini teman-teman, ini ada paling banyak dilatihankan. Biasanya di ujian paling banyak 3 soal, paling banyak. Tipenya nggak mesti geometri seperti ini. Tapi paling banyak geometri ya. Dia bisa untuk narasi macam-macam. Tapi soal ini sudah ada. Teman-teman mungkin ini menjadi sebuah PR juga. Karena jujur ini penyelesaiannya mungkin cukup membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibandingkan yang lain. Sehingga teman-teman juga harus mampu melihat celahnya. Meskipun konsepnya dasar sekali ya. Artinya bisa jadi dia konsepnya tidak mesti segitiga seperti ini yang menggunakan trigonometri, bisa persegi macam-macam. Itu kan konsepnya masih dasar, tapi kita butuh yang namanya latihan-latihan lebih khusus lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang nomor 9, kita masuk ke teori himpunan. Teman-teman begini, di nomor 9 ini, kita dihadapkan pada 3 himpunan. Ini diagram Venn ya, di mana tulisannya ada S di sini. S ini menunjukkan apa sih sebenarnya? S itu menunjukkan semesta, himpunan semesta. Jadi satu kotak ini itu semesta semua. Artinya ada nilai di luar daripada kurung, dia termasuk himpunan semesta. Sebenarnya himpunan itu ada berapa operasi, ada berapa operator, ada 5 sebenarnya. Kalau teman-teman nanti ngambil jurusan teknik informatika atau matematika dasar, atau apa, nggak mesti matematika dasar, yang ambil ekonomi pun ada teori himpunan. Ambil manajemen, ambil bisnis itu ada. Jadi ada 5. Karena ada di mata kuliah matematika ekonomi juga. Ini yang pertama itu operator gabungan. Operator gabungan itu U. Jadi kalau ada A gabung U berarti semuanya diarsir. Semuanya diarsir gabungan gitu. Nah, berarti kalau ada A irisan ini gabungan U seperti ini ya. Kalau irisan intersection A gabung B. Maaf. Ini A, ini B. Nah, kalau irisan A iris B, berarti posisinya yang ada di tengah-tengah. Kira-kira ada elemen yang sama, nah itu yang masuk. Terus kalau selisih itu apa? Misalkan A selisih B, berarti yang hanya dimiliki oleh A saja, tetapi tidak dimiliki oleh si B. Berarti ini aja, irisannya nggak kena. Dan kalau seandainya ada B selisih A, gitu ya, ini A, ini B, berarti ini aja. Sehingga bisa dikatakan A min B itu tidak sama dengan B min A pada materi himpunan ini. Karena daerah arsirannya berbeda. Ya, daerah arsirannya dia berbeda. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini. Berarti A sama B. Oh, ini posisinya digabung. A gabung B. Dan C ini tidak sama sekali mendapatkan satu daerah arsiran.
Nggak ada yang dikenakan oleh dia. Oh, berarti selisih. Selisih C. Berarti jawabannya yang paling tepat yang apa? Jawabannya yang paling tepat ya, yang C, betul. Ya, udah dijawab tuh, teman-teman bisa ya. Jawabannya yang C. Benar. Ya. Kita perhatikan arsiran. Kayak ditumpuk-tumpuk kayak gitu, Kak. Iya, tahu ditumpuk-tumpuk. Tapi kita lihat yang berkorelasi di antara itu apa. Cari yang paling sederhana dulu, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan, bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan. Teman-teman begini. Logikanya, kita lihat. Dinding seluas 60 meter persegi dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Begini teman-teman. Logikanya semakin banyak orang yang bantuin, semakin cepat selesai. Artinya, kalau dia makin banyak yang bantuin, berarti dia istilahnya apa di sini? Kalau makin banyak yang bantuin lebih cepat ya, kurang dari 5 jam. Nah, masalahnya di sini dia 4 orang doang, berarti jawabannya lebih lama dari 5 jam. Berarti option untuk A sama B ini gagal karena orangnya lebih sedikit, pasti lebih lama selesainya. Sedangkan perbandingan luasnya nggak terlalu jauh, gitu. Dan jumlah pekerjanya setengahnya. Sekarang caranya gimana, kan? Oke, sekarang begini. Ini berkaitan dengan konsep kecepatan. Nggak mesti anak IPA, nggak mesti anak IPS, tapi harus tahu konsep ini. Begini, teman-teman. Yang namanya luas wilayah, luas daerah, apapun, gitu ya, dibagi dengan waktu. Nah, pertanyaannya, di sini ada penambahan variabel 8 orang. Semakin banyak orang yang bantuin, semakin cepat selesai katanya. Jelas memang begitu. Berarti hubungannya berbanding terbalik. Kalau makin banyak, makin cepat. Makin sedikit, makin lama. Maka karena berbanding terbalik, posisi 8 ini ada di bagian bawah. Mengalihkan si 5. Artinya dia sama dengan waktu. Berarti 60 sama 60 per 5 kali 8. 60 per 40. Oh, 60 per 40. Sederhanakan, sama-sama bagi 20. 3 per 2. Artinya per 1 orang dia mampu mengerjakan sekian, 1,5. Sekarang berarti 50 per 4. Kita bagi dengan 3 per 2. Sebagai bahan acuannya. Atau boleh teman-teman menghitungnya dengan cara apa? 50 per 4 dibalik aja, Kak. Jadi 2 per 3. Dibalik gitu ya. Kalau dibagi 3 per 2, dikali jadi 2 per 3. Kalikan 50 kali 2, 100. 4 kali 3, 12. Bagi. 100 bagi 12. Oh, 8, coba bikin pecahan campuran. 8, bawahnya 12. 8 kali 12 berapa? 8 kali 12, 96. Sisa 4. Ke 100 sisa 4. 96 sisa 4. 8 kali 12, 96. 96 tambah 4, 100. Oh, berarti sama aja 8. 4 per 12, sepertiga. Berarti apa? 8 jam. Sepertiga itu berapa? Sepertiga jam itu berapa? 20 menit. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang C. 8 jam 20 menit. Konversi satuan. Ya, satuan waktu di sini. Oke. Jelas di sini ya? Baik, teman-teman, masih ada 5 soal lagi, yuk kita coba kejar. Nomor 10 tentang perbandingan. Nah, ini salah satu materi yang juga baru ya sebenarnya. Ini bilangnya kalau anak-anak tahun lalu bilangnya bahasa Panda di UTBK kemarin. Teman-teman mungkin cukup paham caranya. Artinya ini seperti tulisan sandi ya.
atau bentuk-bentuk yang di-encrypt. Kata SBMPTN menjadi RALOSM, RALOSM. Ya. Maka kalau kata skolastik jadi apa kira-kira? Ini kenapa bisa kayak gini ya? Ya, coba. Bilangan hurufnya ya, hurufnya itu bisa dia mundur atau maju atau ditukar, kan alfabet ada 26. Kadang dulu ada yang ditulis A itu sama dengan Z, B itu sama dengan Y. Kalau dibikin itu ada juga. Kira-kira apa nih? Nah, jawabannya yang E. Ya, udah ada yang jawab tuh. Betul, jawabannya yang E. Ini mundur. 1 angka. S itu sebelumnya jadi R. K itu sebelumnya J. R, S, J, K. O itu sebelumnya jadi N. M, N, O. L itu sebelumnya jadi apa? L-nya sebelumnya jadi K. A itu jadi Z. S itu jadi R lagi. T itu jadi apa? R, S. Nanti S. I itu jadi H. K itu jadi C. Ya, betul. Nggak mesti seperti ini ya. Ada juga yang jawabannya angka. Apa? Urutan hurufnya dijumlahin terus dibagi dengan banyaknya huruf. Begitu ada juga. Pernah kakak waktu ngajar tryout itu sering kayak gitu. Suka-suka tim pembuat soalnya bikin. Ya. Jadi jumlah soalnya jumlah urutan hurufnya ditambahin terus dibagi sama jumlah huruf yang ada. Urutan S ini urutan keberapa ditambahin dengan B urutan keberapa terus dibagi. Ada juga. Jawabannya nggak mesti kayak gini. Jawabannya bisa angka juga. Ya, teman-teman ini ya. Perbanyak latihan. Oke, nah nomor 12. Nomor 12 ini juga secara template baru ada 2020 kemarin. Tapi ini cukup familiar untuk bentuk-bentuk yang ada di TPS aritmatika atau aljabar yang biasa mungkin kalau teman-teman tahu pernah uji psikotes ya. Psikotes itu kan ada soal hitungan, ada soal verbal, ada gambar juga figural. Nah, tapi memang yang kita cari itu kan lebih besar, lebih kecil, dapat ditentukan atau tidak. Tapi bentuk template seperti ini baru ada tahun kemarin. Nah, ini kira-kira kita apakan? Diketahui nilai X adalah bilangan real yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, teman-teman gini, kita perhatikan. Ini 4 ini bisa kita ubah. Jadi 4 ini ya 4 pangkat X min 1 per 2 pangkat X min 1. Ini 4 pangkat X itu bisa kita bikin menjadi 2 pangkat 2X min 1 per gini ya. 2 pangkat X min 1. Nah, ini boleh dipecah. Berarti sama dipecah maksudnya gimana? 2X min 1 dengan 2X plus 1 per 2 pangkat X min 1. Berarti ini boleh coret, Pak? Iya, boleh coret. Coret. Sisa di sini 2 pangkat X plus 1. Nah, bilangannya antara 0 sampai 1. Masukin aja paling rendah, 0. Masukin misalnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 plus 1. 2 pangkat 0 nilainya 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kecuali 0 itu sendiri. Bukan 0 pangkat 0 not defined. Ya. Nggak bisa. Nah, 1 tambah 1. Berarti kan nilainya 2. Ini P ini nilainya 2. Terus kalau ini P pangkat 0. P pangkat 0 nilainya berapa? 4 pangkat 0 ya, nilainya 1. 1 kurang 1 atasnya 0. Per di sini berapa? 2 pangkat 0 nilainya 1. 0 bagi 1 0. Berarti jelas jawabannya P lebih besar daripada
yang A. Itu kan ambil yang bilangan paling rendah, Kak. Coba ambil yang paling tinggi, sama aja. Ini 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 tambah 1, 3. Ambil batas atasnya ya. Terus di sini 4 pangkat 1. 4. 4 kurang 1, 3. Bawahnya 2 pangkat 1, 2. 3 per 2. 3 per 2 sama 3 gedean siapa? Gedean 3. Tetap mau batas atas yang diambil, batas bawah yang diambil, tetap P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A di sini. Ya, tetap cari teman-teman di sini. Oke, baik. Nah, langsung aja nomor 13. Masih ada 3 soal lagi. Jadi begini. Yang namanya volume daripada persegi panjang itu kan panjang kali lebar kali tinggi kan ya. Volumenya di sini 1620 cm3. Sekarang di sini perbandingannya 5:4:3. Saya ambil satu variabel, mau apapun. Misalkan saya ambil kotak deh. Kita tambahin di setiap bilangan. Berarti 5 kotak kali 3 kali 4 kotak gitu ya. Kali 3 kotak, 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3, 60. 1620 cm3 sama dengan 60 kotak pangkat 3. Kotak pakai alat bantu kotaknya. Nah, terus bagi 1620 dibagi 60 sama dengan kotak pangkat 3. Berapa tuh? 1162 bagi 6. 27 kotak pangkat 3. Oh, berarti akar 3 dari 27. Berarti berapa nilai kotaknya? 3. Yang ditanyain apa? Panjang. Panjang itu apa? Perbandingannya. Panjangnya 5. Kalikan 5 kali 3, 15 jawabannya. Jawabannya yang C. Berarti kalau yang ditanyakan lebar, 3 dikali 4. Kalau dia nanyakan tinggi, 3 dikali 3. Sesuaikan. Tujuan kita ngambil nilai kotaknya itu untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Mendapatkan bilangan yang sebenarnya. Ya, panjang yang sebenarnya di sini. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman suka ada soal aritmatika sosial. Ada 15 soal ya. Ini soal yang topiknya berbeda. Tetapi mungkin teman-teman cukup sering melihatnya. Biasanya kalau di bangku sekolah suka ada di kelas 10 karena berkaitan dengan bunga majemuk atau bisa juga program linier atau SPL. Biasanya program linier di kelas 11 ya. Nah, begini teman-teman. Jadi ceritanya ada orang yang beli sepatu 20 pasang, harga per pasangnya 35.000. Dari 20 pasang ini dia mau jual lagi. Dia mau jual lagi semuanya 20 pasang itu dengan 2 kondisi harga yang berbeda. Dia mau mahalin harganya sama dia mau murahin harganya. Nah, dari 2 kondisi harga itu nanti hasilnya digabung itu adalah uang yang dia terima. Jalan ceritanya jadi kayak gitu. Oke, sekarang gini. Di sini berarti dijual dengan keadaan. Keadaan apa? Keadaan untung sama keadaan rugi. Ya. Dia mau murahin, dibilang dengan kerugian sama dengan keuntungan. Berarti bilangnya jangan rugi, diskonin lah. Ya. Nih, saya bagi 2. Harganya diskonin sama harganya dimahalin. Sepatunya sama-sama 20, tulis 20.
Harganya sama-sama 35.000 per pasang. Ya. Terus apa? 10%, 20% dari sepatu dijual dengan kerugian 10%, berarti 20 per 100. Berarti kalau di sini yang didiskon 20% dari jumlah sepatu, berarti sisanya dari sini 80, kan 100% ya. Nah, sekarang dijual dengan kerugian 10%. Teman-teman begini, teman-teman beli barang 100.000. Teman-teman jual lagi 100%, 100 per 100, artinya nilainya 1, 100 per 100. Hasilnya nggak untung, nggak rugi. Tetap hasilnya 100.000, 100.000 juga. Supaya dia bisa mendapatkan untung atau mengetahui kerugian, teman-teman harus kurangi angkanya atau lebihi angkanya daripada 100 itu. Oh, dia mau rugi 10% atau dia diskon 10%. Berarti 100 dikurang 10. Jadinya berapa? Jadinya 90 per 100. Oh, dia mau untung 50%. Berarti 100 ditambah 50. Jadi 150 per 100. Kayak gitu. Kalau dia ingin mengetahui kerugian dari 10%, maka harus lebih rendah daripada 100. Kalau dia mau untung, harus mahalin. Harus dia naikkan. 100 ditambah 50. Oke. Jadi temanya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Coret nih, 4 angka 0. Coret, coret. Angka 4 angka di atas. Nah, 2 kali 35. 2 kali 35, 70. 20 kali 90, 1.800. Nah, berarti apa? 70 kali 1.800. 126.000. Ya, 126.000. Ini 70 kali 80 kali 80, 150. Berapa ini? 1.200. 12.000. 870 kali 12.000, 840.000. Ditambah 126.000 ditambah 840.000. Jawabannya ada ya? 966.000. Yang D. Ya. Jawabannya 966 ya. Betul. R2 betul ya. Bisa ya. Jalan ceritanya dari narasi itu teman-teman harus mampu menerjemahkan, bikin persamaan. Kira-kira narasinya bilang kayak gitu, kita bikin simbol-simbol kecil. Setidak-tidaknya untuk mewakili apa variabel yang diceritakan supaya kita paham jalan ceritanya, ngitungnya. Ya, bisa ya. Soal terakhir, teman-teman. Berikutnya. Oke, soal terakhir di sini nomor 15. Jadi 2 tahun yang lalu umur Udin dan Tini 4:3. 2 tahun yang akan datang perbandingannya 5:4. Selisih usia keduanya. Nah, kalau kayak gini nanti pada akhirnya kita harus melakukan eliminasi dan substitusi. Kok bisa begitu, Pak? Oke. 2 tahun yang lalu berarti umurnya dikurangi 2. Kita ambil simbol U-2 per T-2 sama dengan 4:3. Terus kalau ditambah itu berarti menunjukkan umur yang akan datang. U tambah 2 per T tambah 2 sama dengan 5:4. Yang diminta selisihnya usia keduanya. Kali silang. Berarti apa nih? 3U min 2 kali 3 min 6 sama dengan 4T min 2 kali 4 min 8. 4T-nya pindahkan ke sebelah kiri. Sama-sama kurangi 4T. Berarti 3U min 4T ya min 6 sama dengan
min 8. Mau min 6-nya pindahin ke sebelah kanan. Tambahin 6. Berarti 3U min 4T sama dengan, di sini min 8 plus 6 berarti min 2. Coba sekarang. Yang ini, oke nanti dieliminasi tuh. Ya teman-teman ya. Ini berarti apa? 4U tambah 2 kali 4, 8. 5T tambah 10. Oke, pindahkan 5T ya. Berarti 4U min 5T plus 8 sama dengan 10. Oke. Sederhanakan. Kurangi 8-nya pindahin ke sebelah. Berarti 4U min 5T sini ya. Sama dengan 10 kurang 8. Kurang 8, 2. Eliminasi deh 2 ini. Ya, teman-teman eliminasi. Kira-kira dapat selisihnya itu berapa? Atau langsung aja. 4U min 5T sama dengan 2. 3U min 4T sama dengan min 2. Kita kurangi. 4 dikurangi 3, U. 5 min ya, di sini T. 2 min 2, 4. Jawabannya 4 tahun. Yang C. Usia selisih di antara keduanya adalah 4 tahun. Demikian teman-teman. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada posisi seperti ini, kita harus mampu menempatkan posisi perbandingannya, melihat perpindahan variabelnya, dan melihat apalagi di situ nilai-nilai yang ada. Oh, dia lebih 2 tahun lalu, dia 2 tahun yang akan datang, berarti tambah kurang itu berpengaruh. Ya. Baik teman-teman, sudah lengkap 15 soal. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa. Saya punya lembaga juga di sini. Kalau teman-teman mungkin ada soal yang mau ditanyakan, boleh bisa kirimkan ke pangkalan soal saya. Di sini alamatnya matrixindonesia@gmail.com. Di sini saya juga buka bimbingan belajar maupun online dan offline. Kalau berminat boleh tanya-tanya dulu ya. Ada trialnya free. Silakan. Nah, nanti ada juga misalkan teman-teman mau e-book, saya juga ada. Oke, ini alamat emailnya dan ini nomor telepon saya. Ya, saya tulisnya kecil kali ya. Itu nomor teleponnya. Nggak kelihatan. Ya. Sini aja nih. 085675784449 ya. Ya, teman-teman ya, ini alamat emailnya. Kalau mungkin ada soal yang mau dibahas, alamatnya matrixindonesia@gmail.com. Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, tetap semangat, stay safe di rumah. Semoga sukses untuk rangkaian-rangkaian ujiannya dan sukses untuk sekolah, belajar dan karirnya. Terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Fahrudin, dan buat teman-teman semuanya, sebetulnya kita masih bisa buka tanya jawab sih untuk satu pertanyaan mungkin. Cuman di sini ada yang tanya dari Erdo nih Pak Fahrudin. Ya. Kalau nggak terlalu bisa hitungan, tetap belajar atau ikhlaskan dan fokus ke bagian yang lain. Coba Pak tolong dijawab. Oke, Erdo. Ya, kalau nggak bisa hitungan, bukan berarti mengikhlaskan, tapi hadapi. Begini, maksudnya dalam arti hadapinya bukan asal-asalan ya. Begini, balik lagi ke persiapan. Kalau kita nggak bisa hitungan, artinya kita memang, mohon maaf sekali, agak lambat. Dalam arti agak lambat itu kita butuh waktu yang lama untuk memahaminya dan ngerjainnya. Teman-teman silakan beralih ke soal yang lain yang memungkinkan lebih cepat dikerjakan. Nah, itu ya. Tetapi pada akhirnya harus balik lagi ke kuantitatif.
kalau memang masih ada waktu. Nah, di sini saya berikan tips belajarnya. Yang namanya kuantitatif matematika dalam hal ini itu paling menyenangkan cara belajarnya itu digunakan istilah-istilah atau simbol-simbol yang lebih sederhana. Dosen saya bilang yang namanya belajar matematik itu ya konsekuensinya sama seperti kita berteman dengan makhluk gaib katanya. Kata Profesor Hendra bilangnya kayak gitu, Hendra Gunawan. Karena abstrak gitu ya. Kalau fisika ada fisiknya, biologi ada, kimia ada, matematik apa? Kan gitu. Nah, nilai ini kita gunakan simbol-simbol untuk menyederhanakan. Latihan sesering mungkin. Mau soalnya sama itu juga, tetap aja nggak apa-apa latihan. Apalagi kalau soalnya ditambah berbeda. Ini kalau seandainya berminat silakan ada soal tinggalkan alamat email nanti saya kirimkan soal-soal ya gratis. Nah, gunakan simbol, gunakan penyederhanaan, terus juga yang paling penting supaya bisa paham yang namanya matematik itu suasana belajarnya. Matematik itu jangan belajar dengan cara tertekan. Ini kenyataannya ya. Artinya tertekan apa? Pikiran kemana-mana. Simbol yang kita bentuk, yang kita sederhanakan menjadi rumit sesulit apapun itu, serumit-rumitnya gitu ya. Kalau kita sendiri nggak bisa fokus dengan yang kita udah bikin, yang udah kita jadiin. Simple aja. Simple. Jadi sederhana. Kita banyak latihan, kita gunakan cara-cara sederhana, gunakan simbol-simbol tertentu, suasana hati, belajar pikiran harus tenang. Itu bukan berarti mengikhlaskan. Teman-teman, apapun yang terjadi di ujian nanti, semua pertarungan itu skornya dari skor 0-0. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berhasil. Jadi teman-teman jangan menyerah sebelum berperang ya intinya. Artinya tetap maju ke depan, mau susah mau kayak gimana tetap aja. Gitu ya. Kita nggak peduli kita bisa atau kita lampaui tembok itu. Ya ini maksudnya nilai motivasinya ya buat teman-teman bisa belajar ke depan. Mungkin itu aja Karina. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Fahru. Mungkin teman-teman udah habis ya kita waktunya karena sudah jam 8:30 malam. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya sama Pak Fahrudin, boleh tadi catat nomor teleponnya Pak Fahrudin ya, atau boleh follow Instagramnya Pak Fahrudin supaya nanti bisa tanya-tanya kalau mau ada yang ditanyakan ya Pak ya. Silakan. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Fahrudin untuk sharingnya, untuk ilmunya ke kita semua. Dan kita akan foto bareng dulu ya sebelum sebelum kita close, kita akan foto bareng. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk kameranya boleh dihidupin ya supaya kita bisa foto bareng gitu. Nanti kita share juga di grup kan hasilnya. Coba kira-kira mau nggak nih pada di-share wajahnya? Ayo teman-teman, kira-kira mau di-share nggak? Mau foto bareng nih? Oke, kayaknya Pak, ini pada ini nih ya. Yuk, pada dinyalain kameranya, jangan malu yuk. Gak apa-apa. Ya biar silaturahimnya itu terjaga. Atau teman-teman boleh suaranya deh, kalau nggak mau lihat fotonya, mau dinyalain, mau difoto nggak nih gitu? Nyalain kameranya nggak apa-apa. Mau difotoin ya. Yuk guys, nyalain. Mungkin udah ini kali ya Pak, udah pada kemalaman, udah nggak apa-apa teman-teman semuanya. Kalau gitu kita bilang terima kasih sama Pak Fahrudin sudah kasih ilmu kita ya yang bermanfaat. Terima kasih Pak Fahrudin, dan buat teman-teman semuanya terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa diisi link yang udah kita share ya, supaya teman-teman nanti bisa kita kirimkan sertifikatnya langsung ya ke email teman-teman. Jangan salah namanya, jangan salah emailnya. Nanti kalau salah nama, karena sertifikatnya kan nggak bisa dibikin ulang ya gitu, dan emailnya juga nggak boleh salah. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dengan dengan baik ya gitu, dan mudah-mudahan teman-teman juga ikut webinar kita selanjutnya nih, karena kita sering banget ngadain webinar teman-teman setiap minggu ya. Jadi teman-teman boleh follow Instagramnya
slaa.academy, dan jangan lupa follow YouTube kita di SLA Academy ya. Itu banyak banget juga nanti bakalan ada informasi tentang apa sih yang ada di SLA Academy ini, dan banyak banget juga perbincangan yang akan kita kasih ya tentang perkembangan-perkembangan berita saat ini nih yang lagi fenomenal apa di Binal acara kita. Jadi buat teman-teman, terima kasih semuanya sudah join. Kita tunggu di webinar-webinar selanjutnya untuk joinnya ya. Oke, saya Rina Rosita pamit. Kekurangannya minta maaf ya kalau ada kekurangan dari tim kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di webinar berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.